Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Ya, umat butuh parpol Islam sejati. Ya, masih rame di tengah perebutan kekuasaan antar partai politik. Ya, mau dia partai politik Islam mau partai sekuler, yang mana sekarang partai Islam berkoalisi dengan partai sekuler. Kok bisa gitu ya? Kenapa kok bisa gitu ya? Ya, sejatinya mereka ada kepentingan ya. Pertama adalah kepentingan kelompok dan kepentingan para kapitalis ya. Yang mana mereka berusaha untuk merebut suara rakyat demi mencari kekuasaan. Ya, jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan. Ya, tidak jarang ya ketika kita sudah memilih gitu ya dari partai yang mana sudah diusung ya, nama calon yang sudah ditempatkan di sini dan di sana, dari mereka juga kebanyakan yang melakukan korupsi ya, tidak menjalankan kewajibannya kepada rakyat ya, itu ya, karena memang tadi ya, hanya untuk mencari kekuasaan dan untuk kepentingan ya. Jadi sejatinya dari rakyat untuk rakyat, kembali kepada rakyat tuh bohong ya, nggak ada prakteknya sebenarnya dari oligarki untuk oligarki, karena memang kalau kita lihat undang-undang yang kebanyakan disahkan oleh bagian dari perwakilan rakyat gitu ya, itu kebanyakan lebih menguntungkan para oligarki atau pengusaha. Contohnya undang-undang minerba yang hanya menguntungkan pengusaha tambang batubara, yang mana rakyat hanya kena limbahnya saja, kena bencananya saja. Terus undang-undang cipta kerja yang banyak merugikan masyarakat ya, buruh ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau kita bilang ya, dari demokrasi ini ya, parpol-parpol itu bukan bekerja untuk rakyat, tapi memang untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti itu. Ya, makanya dan demokrasi ini juga membuka namanya politik dinasti kan. Karena itu ya tadi, untuk mencari kekuasaan. Ya, sampai partai politik Islam pun juga sampai berkoalisi dengan partai Islam sekuler ya. Ya, padahal harusnya kan mereka mandiri ya, tapi ya itu ya, yang sekarang itu hanya karena kepentingan. Jadi apa sih yang salah gitu ya? Ya, jadi kalau kita bilang sebenarnya demokrasinya yang salah ya. Demokrasinya salah kenapa? Karena dia sistem kufur yang batil, dan dia bertentangan dengan hukum Islam, karena memang yang membuat aturan itu adalah manusia. Makanya banyak terjadinya kezaliman, ketidakadilan. Makanya dari yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya gitu ya. Dan itu nyata, terbukti gitu ya. Dan memang kebanyakan ya partai-partai politik itu kalau sudah lupa ya sama rakyat ya, tadi karena memang untuk kepentingan tadi ya, karena memang tadi ya demokrasinya yang salah, karena dia sistem kufur ya, karena memang demokrasi itu lahir dari akidah sekuler ya, memisahkan agama dari kehidupan, yang lahir dari peradaban kapitalis ya, peradaban barat. Jadi itu harusnya kita tolak ya demokrasinya ya, bukan terus kita
agungkan ya. Kalau kemarin itu kan yang ada sempat aksi ya, demokrasi sedang tidak baik-baik saja, padahal yang satu ya ide demokrasinya, karena dia sudah batil kufur ya, yang membuat aturan adalah manusia. Ya, harusnya kita tinggalkan sistem demokrasi yang tidak akan pasti tidak akan membawa kepada perubahan. Ya. Berapa kali kita ikut sistem demokrasi, tetap saja kondisinya seperti ini. Tidak ada namanya perubahan, malah semakin sengsara. Ya, kalau dibilang, kalau sekarang itu kayak bilangnya ekonomi kelas menengah pun juga bisa menjadi miskin ya. Ya, karena ya tadi yang menguasai itu sekarang oligarki ya, seperti itu ya, kayak yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya ya. Jadi harusnya bagaimana sih parpol ya, harusnya ada parpol yang memang mementingkan rakyat, menyuarakan rakyat ya. Jadi parpol Islam tuh ya memang harusnya dia memiliki kemandirian, yang memiliki asas yang berbasis akidah Islam ya, bukan malah berkoalisi dengan partai sekuler ya. Kalau kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa fungsi partai politik ya itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi pembinaan, pengkaderan ya. Yang kedua adalah representasi, yang mana mereka itu adalah mau bisa mewakili umat, menyampaikan ide ya kepada penguasa ya. Terus fungsi edukasi gitu ya. Terus yang keempat fungsi koreksi ya, itu koreksi adalah menyampaikan koreksi ya kepada penguasa ketika lalai dalam melaksanakan hukum Islam, hukum syara ya. Jadi itu yang harusnya dimiliki oleh partai-partai politik Islam ya, yang tadi itu ya. Pertama dia melakukan pembinaan ya, kaderan ya, membina gitu ya supaya bersaksi Islam ya, anggotanya tadi. Kedua representasi, dia harus bisa mewakili umat. Yang ketiga adalah edukasi ya, yang meningkatkan kesadaran politik umat. Yang keempat adalah koreksi ya, dia harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya kepada penguasa yang ketika dia lalai dalam melaksanakan hukum-hukum Islam ya. Yang mana politik itu kan dalam Islam adalah riayah syuyu'un al-umma al-hakam bil Islam, yaitu pengaturan urusan umat dengan hukum Islam. Jadi memang partai politik Islam itu adalah partai yang bergerak untuk memastikan urusan umat selalu diatur dengan ketentuan syariah Islam ya. Jadi politik Islam itu harus berasas akidah Islam. Jadi para anggotanya wajib terikat dengan hukum Islam untuk menegakkan Islam ya. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 104 disampaikan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan juga para Islam itu harusnya membongkar kebatilan pada paham-paham dan ideologi selain Islam, seperti sekuler, kapitalis, liberalis, sosialis, komunis ya, tentang banyak liberalis ekonomi pada sektor sumber daya alam, liberalisasi perdagangan ya. Terus juga parpol Islam itu juga wajib membongkar siasat jahat ya, adidaya kafir konspirasi mereka ya, seperti kayak bahaya utang luar negeri ya, ancaman dari pangkalan militer asing terhadap kedaulatan negeri kaum muslim, konspirasi ya,
memanfaatkan PBB untuk kepentingan mereka. Ya, jadi itu harusnya aktivitas dakwah yang harusnya dilakukan oleh partai politik Islam secara terus-menerus. Sehingga terbentuk opini kesadaran umum ya, dan bergerak akhirnya menuntut penegakan kehidupan Islam dengan penerapan syariat dalam khilafah gitu ya. Itu harusnya karakter partai politik Islam yang dibutuhkan umat gitu ya. Jadi bukan partai-partai yang sekarang itu hanya mencari muka ya. Ya, kalau ada perlunya kepada rakyat cari suara datang. Kalau sudah terlupa. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini surat Al-Hijr ya disampaikan yang mana sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang mana beliau tuh terus menyampaikan Islam secara utuh tanpa memperdulikan para penantangnya. Di surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah oleh kamu Muhammad secara terang-terangan di segala apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah kamu dari kaum musyrik. Ya. Dan di sini Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman saat itu orang yang berpegang teguh pada agama seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.